Selamat malam, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 6 ayat yang ke-25 hingga 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini renungan kita bertemakan ketika kekhawatiran datang menghimpit. Sahabat Kristus, kekhawatiran itu seperti semak belukar yang menjepit pertumbuhan benih iman kita. Begitu kata Tuhan Yesus melalui sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Lalu Tuhan Yesus memberi penjelasan bahwa artinya yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ada dua tantangan yang sangat serius bagi pertumbuhan benih iman dalam hidup orang percaya, yakni kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Alkitab berulang kali mengingatkan agar kita tidak mengalami himpitan kekhawatiran yang berlebihan. Khawatir tentu saja boleh, namun jika rasa khawatir itu menjadi makin membesar dari hari ke hari, maka ia akan merampas kesadaran kita akan penyertaan dan kuasa pemeliharaan Allah. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Seperti yang telah kita baca tadi, bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran haruslah proporsional. Ia tidak boleh bertumbuh lebih besar dan terus-menerus. Kekhawatiran yang proporsional itu yang bagaimana? Yang seperti apa? Kita bisa gak sih menakarnya? Tentu perlu kita ketahui. Sedangkan pada saat ini pandemi COVID saja makin hari makin menggila, di mana di Indonesia saja sudah hampir lebih dari 2.780.000 orang
atau bahkan sekitar 54.000 orang sehari terkena COVID. Ini menempatkan Indonesia sebagai nomor 1 tertinggi di dunia penderita COVID-nya, mengalahkan Brazil dan bahkan mengalahkan India. Nah, sahabat Kristus, kembali lagi kepada pertanyaan di awal, bagaimana kita menakar kekhawatiran agar bisa dikelola secara profesional? Nah, untuk menjawab hal tersebut, mari kita kembali pada perumpamaan tentang benih yang jatuh di semak duri. Pertama, apa yang kita bisa lakukan yaitu kita menyadari bahwa benih kehidupan yang ditaburkan oleh Tuhan dalam hidup kita itu bukan benih kekhawatiran, melainkan benih kerajaan Allah yang membangkitkan sukacita, damai sejahtera, dan kasih karunia. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan marilah kita memegang firman Tuhan itu. Yang kedua, rawat dan tumbuhkan benih firman dan roh yang berisi kekuatan, kasih, dan ketertiban itu dalam hidup kita setiap hari, baik secara pribadi maupun di dalam komunitas orang-orang percaya. Hendaknya kita saling membantu, saling menguatkan, dan saling menumbuhkan. Kerjakan bagian yang bisa kita kerjakan dengan cermat, tekun, dan optimal, sambil terus menjaga perspektif optimis, damai sejahtera yang mengatasi semua tantangan yang saat ini menghadang. Stop menyerah, stop menjadi lemah, apalagi manja dan bersungut-sungut. Mari kita kerjakan, kita rawat, dan kita tumbuhkan kekuatan, kasih, dan ketertiban itu dalam hidup kita. Ketiga, mari kita tambahkan sukacita lewat praktek puji-pujian setiap hari kepada Allah. Perlu kita catat di sini bahwa sukacita itu didapat bukan dari kelimpahan materi, tetapi dari kepenuhan kasih. Saat kita merasa dikasihi, atau kita menjadi being love, maka di situ kita merasakan sukacita. Sebab Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi kita diingatkan bahwa dengan kita hidup dalam kasih, kita merasakan sukacita dan sukacita itu menjadi penuh. Dan yang terakhir, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Allah, sebab Dialah yang memelihara hidup kita. Nah, mari kita belajar mempercayai Tuhan di tengah badai kegalauan yang saat ini tengah kita hadapi. Jika kita sudah mengerjakan bagian kita dengan total dan optimal, ikhlas dan tuntas, maka selebihnya serahkanlah kepada Tuhan dan kehidupan untuk menyelesaikan bagiannya. Amin.